Oke, baik. Shalom, Shavuotov, rekan-rekan semua, Noahide Indonesia. Selamat datang kembali dalam acara atau dalam Torah kelas online. Dan hari ini kita akan membahas 7 hukum Nuh bagian yang pertama. Nah, dan di sini saya akan mencoba untuk membawa kita semua landasan dan kerangka berpikir kenapa kok kita mesti percaya kepada hukum Nuh dan apa sih sebetulnya hukum Nuh tersebut. Oke, dan ini agak dan ini cukup dalam dan cukup detail. Saya harapkan kita semua bisa memfokuskan perhatian kita di sini sehingga bisa benar-benar mengerti apa yang di materi yang diterangkan. Saya akan coba bergerak ataupun saya akan coba jelaskan dengan perlahan sehingga kita bisa memahami semuanya. Oke, baik, mari kita mulai. Oke, nah, pertama yang mau saya jelaskan di sini adalah kita mesti memiliki yang namanya kerangka berpikir yang sistematis. Jadi kita itu nggak pernah bisa kalau kita hidup di dunia seperti ini ya, kita misalkan lahir di tahun berapa, tahun 70 atau tahun 60, masing-masing kita lahir di tahun yang berbeda. Kita tahu bahwa kita sudah memiliki atau kita lahir di dalam kondisi dunia yang seperti ini. Ya kan? Sudah ada nilai-nilai, sudah ada orang yang percaya kepada satu hal tertentu, sudah ada orang yang mempercayai atau memiliki kepercayaan tertentu. Nah, jadi kita lahir itu di dalam sebuah kondisi yang boleh dikatakan given gitu loh. Jadi kita lahir nggak bisa milih, ya kondisinya seperti itu. Nah, tentunya dalam mencari kebenaran kita mesti ngerti dan kita mesti tarik balik kembali sebetulnya ini apa sih, alam semesta ini seperti apa. Ya, dan kita nggak hanya sekedar berkata bahwa oh ya kalau kita terlahir di dalam orang yang mungkin di dalam keluarga yang memiliki kepercayaan Hindu ya itulah yang paling benar. Ya mungkin relatif terhadap orang tersebut itu adalah paling benar. Tetapi apakah itu paling benar dalam konteks alam semesta kan belum tentu. Kita harus pahami lebih lagi, kita harus mengerti lebih lagi siapa di balik ini semua, bagaimana alam semesta ini berjalan, bagaimana dunia ini bergerak dan bergeraknya ke arah mana. Nah, itulah yang disebut dengan konsep berpikir secara sistematis. Saya akan coba jelaskan bagi kita semua konsep berpikir secara sistematis ini seperti yang diajarkan oleh Ramchal. Ramchal ini singkatan dari nama seorang rabi besar, yaitu namanya Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Nah, jadi disingkat dia namanya Ramchal. Dia ini seorang rabi, seorang kabalis, dan juga seorang filsuf. Beliau lahir di Padua, Italia, tahun 1707, era umum. Lalu beliau meninggal di Tiberias, di Tanah Perjanjian, di Eretz Israel, tahun 1746. Jadi usia beliau itu singkat, hanya sekitar 39 tahun aja. Usia hidup beliau itu sangat singkat. Tetapi di usia beliau yang sangat singkat ini, beliau sebetulnya banyak sekali karya-karyanya itu menjadi inspirasi dan juga mewarnai orang-orang Yahudi dan juga Yudaisme tentunya. Salah satu bukunya, bukan buku lah, maksudnya karyanya atau pemikiran beliau yang tentunya diilhami oleh Hashem, itu adalah Derech Hashem, yaitu boleh dikatakan Derech Hashem itu terjemahan literalnya adalah Jalan Hashem. Oke, nah Ramchal itu menuliskan bagaimana kita bisa mengerti jalannya Hashem dalam dunia yang kita hidupi sekarang ini. Dan itu hanya bisa dimengerti melalui pola berpikir yang sistematis dan terstruktur. Ya, jadi nggak loncat-loncat. Jadi tidak beda dengan pola pikir yang lain-lain gitu loh. Pola pikir kepercayaan lain atau pola pikir yang lain anggapan daripada teori-teori apapun gitu loh. Jadi contohnya paling simpel, saya beri contoh. Agama, kepercayaan itu muncul itu karena di satu tempat, ini kan banyak ya yang mempercayai demikian. Di satu tempat bangsanya rusak banget, hancur lebur gak karu-karuan, lalu Tuhan memilih satu orang, lalu diberikan kitabnya, turun kitabnya demikian, seperti itu. Nah itu kan pola pemikiran umum, pola pemikiran yang mungkin dipercaya oleh beberapa kalangan. Nah tetapi apakah itu benar seperti yang Hashem
berlakukan di sini. Apakah benar itulah memang derek Hashem, jalannya Hashem? Nah, tentunya kan kita harus ngerti dulu dari awalnya. Nah, untuk itu saya akan bawa kita semua, saudara-saudara sekalian, untuk mengerti derek Hashem ini seperti apa. Dan juga melatih kita untuk bisa berpikir sistematis. Jadi nggak loncat-loncat. Kalau pemikirannya loncat-loncat, pasti akan bingung kenapa tiba-tiba muncul ini, kenapa tiba-tiba muncul itu, apa sih ini, kenapa terjadi demikian. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Jadi harap bersabar. Sekali lagi ini agak jelimet, agak rumit, tetapi ini penting buat kita semua. Sehingga apa? Sehingga dasar iman kita, sehingga apa yang kita sudah peroleh selama ini makin solid dan kita makin mengerti, sehingga kita bisa mengerti, oh ini toh ternyata, oh ternyata seperti ini, kira-kira seperti itu, ya. Oke, jadi siap-siap dan kita akan bahas mulai detail. Sebetulnya pola berpikir sistematis ini sebetulnya secara mungkin tanpa kita sadari sudah kita lakukan. Terutama rekan-rekan yang sudah mengambil keputusan untuk menjadi Noahide, untuk benar-benar mempercayai Torah dan juga masuk ke dalam Yudaisme dan percaya kepada Hashem, Elohim, Abraham, Yitzhak, Yaakov, itu sebetulnya sudah melakukan sebuah pola berpikir sistematis, menguji ini, menguji itu, ya kan, cek yang di sini, kenapa demikian, itu sebetulnya sudah pola berpikir yang sistematis. Nah, jadi tanpa pola berpikir sistematis ini, boleh saya katakan agak sulit orang untuk bisa datang dan bisa berakhir kepada keputusan, oke, Torah lah yang harus saya percayai, Torah lah harus yang paling benar. Benar-benar ini Torah lah benar-benar yang memang diberikan oleh Hashem sendiri. Tanpa pola berpikir yang sistematis akan sulit sampai kepada demikian. Tapi mungkin ini saya akan bawa apa yang pernah kita alami itu lebih terstruktur lagi, lebih sistematis lagi. Oke? Yuk kita mulai. Oke. Torah itu yang dipercayakan kepada Israel dimulai dengan Bereshit. Kenapa demikian? Karena itu sistematik, terstruktur, dan berkesinambungan. Saya mulai dari sini. Ya, ada seorang rabi yang menjelaskan bahwa jika memang Torah itu dipercayakan kepada Israel dan untuk Israel, kenapa tidak mulai dengan kitab Keluaran, kitab Exodus, atau kitab Vayikra dalam bahasa Ibraninya, ya kan? Karena kitab Exodus itu, kitab Keluaran itu menceritakan bagaimana Israel pertama kali keluar dari dari Mesir dan terus diberikan Torah di Sinai sampai selesai. Nah, tetapi ternyata Torah tidak demikian. Torah justru narik mundur kepada awal penciptaan dan dimulai dengan kata Bereshit, pada mulanya, in the beginning. Nah, itu membuktikan sebetulnya buat kita bahwa memang Torah ini akan dipercayakan oleh kepada Israel. Torah ini diberikan kepada Israel sebagai mandat, sebagai perjanjian untuk dijaga dan untuk dilakukan, serta diajarkan kepada bangsa-bangsa lain juga. Kita juga ngerti dari sini bahwa Torah ini bukan tiba-tiba ada saat itu, ya. Jadi perlu dipahami, ya. Jadi Torah itu bukan tiba-tiba ada hanya ketika Israel di Sinai, tidak demikian. Tetapi Torah itu sebetulnya ditarik mundur itu sampai dengan Bereshit, pada mulanya. Ketika Hashem belum menciptakan apapun, nah ini kembali balik lagi kepada pengajaran Talmud dan Midrashik yang berkata bahwa bahkan sebelum alam semesta ini diciptakan, bahkan sebelum alam semesta ini mulai ada, Torah itu sudah diciptakan terlebih dahulu. Itu pertama, ya kan? Dan itu juga dikatakan di dalam kitab Amsal bahwa aku ini adalah yang berseru-seru di pinggir jalan. Sebelum semuanya diciptakan, aku ada. Dikatakan demikian. Itu siapa? Itu hikmat. Hikmat itu siapa? Itu Torah. Gitu loh. Dan juga dikatakan dalam pengajaran yang lain bahwa pengajaran Talmudik dan Midrashik yang lain berkata bahwa Torah itu adalah blueprint daripada penciptaan. Jadi Hashem itu melihat Torah untuk menciptakan dunia ini. Sehingga dunia ini selaras dengan Torah, sebetulnya seperti itu. Nah, dari sini kita bisa mengerti bahwa
oh iya, berarti Torah itu bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang tiba-tiba diberikan kepada Israel. Israel, kamu terima ini ya, yang baru nih, seret, seperti itu. Torah, enggak seperti itu. Tetapi sebenarnya sudah sistematik, terstruktur, dan berkesinambungan. Jadi bisa ditarik terus sampai ke ujungnya, sampai kepada Bereshit, sampai kepada permulaan, sampai kepada in the beginning. Oke, saya harap sampai di sini kita bisa paham ya, bahwa ini sistematik kalinya itu seperti ini. Jadi apa namanya, kita nggak bisa loncat-loncat, Torah aja tuh terstruktur sampai dengan 5 kitab Musa pun, Musa diharuskan oleh atau diberikan pewahyuan, didikte oleh Hashem sendiri. Ketika menulis 5 kitabnya, dia mulai dengan Bereshit. Oke, paham ya? Karena itu ada benang merahnya, ada sambungannya. Nah, nanti ini akan saya jelaskan betapa sambungan itu terus ada dan sampai berakhir kepada, bukan berakhir, sampai ujungnya kepada Torah di Sinai. Oke, kita lanjutkan. Pertama, yang perlu kita pahami, menurut Ramchal dalam bukunya Derech Hashem, pertama, tujuan Hashem dalam menciptakan alam semesta ini. Tadi kan saya bilang bahwa sebetulnya Torah itu bukan sebetulnya, ada yang kenyataannya demikian. Itu dimulai dari Bereshit karena memang itu sesuatu yang berkesinambungan. Ya kan? Maka dari itu pertanyaan yang harus muncul dalam hidup kita adalah, buat apa dong alam semesta ini diciptakan? Apa sih tujuan Hashem? Nah, ini sebuah pertanyaan yang sederhana, singkat, simple, pendek, tetapi jawabannya itu multidimensi. Nah, jadi tidak ada satu jawaban yang berkata bahwa hanya inilah tujuannya, enggak, tapi multidimensi. Nah, ini saya ambil sebuah dimensi yang dijelaskan oleh Ramchal yang berkaitan dengan pola berpikir kita yang sistematis. Karena dari sini kita nanti akan dibawa step by step, mengapa demikian, alasannya apa, mengapa demikian, alasannya apa, dan terus seterusnya. Oke, kita mulai. Tujuan Hashem dalam menciptakan alam semesta ini adalah untuk memberikan kebaikan yang dimilikinya kepada ciptaan. Oke, jadi bayangkan Hashem ya itu menciptakan alam semesta ini untuk memberikan kebaikannya kepada apapun yang ada yang diciptakan oleh Dia, yaitu keseluruhan alam semesta ini. Hashem itu tidak butuh ciptaan. Hashem itu ada dan tidak akan pernah musnah. Hashem itu tetap seperti itu saja, tidak akan pernah berubah. Ada dan tidak ada ciptaan. Oke. Nah, tetapi justru dalam hikmatnya saat itu, ketika di Bereshit itu tadi, di awal daripada alam semesta ini, Hashem memutuskan bahwa aku akan menciptakan alam semesta, yaitu untuk memberikan kebaikan yang dimilikinya kepada ciptaan. Ini postulat yang pertama. Oke, ini yang perlu kita pahami. Bahwa Hashem menciptakan alam semesta ini agar dia bisa memberikan kebaikan yang dia miliki itu kepada seluruh ciptaan. Ini yang pertama ya. Selanjutnya, dalam hikmatnya, yaitu dalam hikmatnya siapa? Hikmatnya Hashem. Dia memutuskan bahwa kebaikan yang sempurna itu adalah kebaikan yang didapat sebagai hasil dari suatu pekerjaan atau usaha. Bukan yang diberikan begitu saja. Bukan cuma-cuma begitu saja. Karena bisa dipahami seperti ini ya, Hashem itu maha kuasa. Dia bisa bertindak apa aja. Kalau dia berniat untuk memberikan kebaikan yang dimilikinya kepada ciptaan, logikanya dia bisa berikan begitu aja kan. Nih silahkan, berikan saja seperti itu. Cuma-cuma. Nah, tapi dalam hikmatnya dia ini, dia putuskan bahwa kebaikan yang sempurna, yang the best, yang terbaik, adalah kebaikan yang didapat sebagai hasil dari suatu pekerjaan. Itu. Nah, ini yang perlu kita pahami. Maka dari itu, kita pahami bahwa manusia itu perlu berusaha. Manusia itu perlu bekerja. Ada yang harus dilakukan tepatnya. Bukan usaha bekerja cari duit semata-mata, bukan ya. Tetapi maksudnya untuk merasakan, untuk menikmati, untuk menerima kebaikan yang sempurna yang dari Hashem itu, ada hasil yang perlu dilakukan. Ada usaha, ada action yang perlu dilakukan oleh manusia
untuk mendapatkan itu. Kalau nggak dapat, kalau nggak berusaha, itu ya istilahnya kebaikan yang dinikmati itu bukan kebaikan yang sempurna. Saya ambil contoh, sinar matahari. Sinar matahari semua orang dapatkan, nggak perlu kita nyalain dulu mataharinya, nggak perlu kita cari bahan bakar untuk mataharinya, tetapi sesuai dengan yang sudah difirmankan oleh Tuhan, oleh Hashem, bahwa matahari itu akan selalu ada, ya, dan kita sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, sesuai dengan rotasi bumi. Kalau kita sudah jatuh di hari yang mulai dari pagi sampai dengan siang, yaitu di terang, itu maka kita akan terima sinar matahari. Mau kita nggak bangun pagi, mau kita nggak ngapa-ngapain, sinar matahari itu akan tersedia bagi kita. Nah, itu bukan kebaikan yang terbaik, itu bukan kebaikan yang sempurna. Sama dengan oksigen. Oksigen kita nggak perlu juga terima, kan? Nggak perlu usahakan, ya kan? Kita nggak perlu beli, kita nggak perlu apalagi, nggak perlu campur-campur sendiri gas ini, gas itu, segala macam agar kita bisa bernafas, nggak perlu. Tetapi otomatis ada, dan itu kebaikan Tuhan, betul. Tetapi bukan kebaikan yang sempurna. Kebaikan sempurna, kebaikan yang terbaik adalah kebaikan yang didapat sebagai hasil dari apa yang kita kerjakan. Apa itu? Kita lanjutkan. Nah, Hashem karena hal itu, maka Hashem memutuskan bahwa alam semesta yang dia ciptakan ini memiliki dua elemen, yaitu kesempurnaan dan kekurangan. Ada yang sudah benar, sudah sempurna, udah beres, ada yang masih kurang, sehingga harus dilanjutkan, sehingga harus terus dikerjakan, seperti itu. Ya. Tugas manusia adalah memilih kesempurnaan dan menghindari kekurangan. Artinya pilih yang sempurna dan menghindari kekurangan dan perbaiki kekurangan tersebut, gitu loh. Itu tugas manusia. Nah, jadi sebetulnya yang dimaksudkan oleh Ramchal di sini adalah manusia itu memiliki kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk melakukan sesuatu sehingga bisa mendapatkan kebaikan yang sempurna yang dari Hashem itu. Caranya apa? Yaitu tadi, menghindari kekurangan ini dalam arti menghindari sesuatu yang buruk, ya. Tetapi kalau ada sesuatu yang bisa kita perbaiki, kita tetap perbaiki. Kira-kiranya begitu. Oke, lanjut. Nah, sesuai dengan ini, maka dari itu tadi kan dikatakan bahwa Hashem itu membentuk kesempurnaan dan juga dalam menciptakan dunia ini ada unsur yang sudah sempurna, ada unsur yang sudah baik, dan ada unsur yang berkekurangan, harus diperbaiki, atau mungkin ada unsur yang jahat, ada unsur yang menurut pandangan manusia itu jahat. Nah, sesuai dengan di dalam Yesaya 45 ayat 7 ini, okay, ini sebetulnya ini adalah ayat dari Yesaya 45 ayat 7 yang dikatakan bahwa Yotzer Or Uborei Hoshech Oshe Shalom Uborei Ra Ani Hashem Oseh Kol Eileh, yang membentuk terang dan menciptakan kegelapan, yang membuat damai dan menciptakan kejahatan. Akulah Hashem yang membuat semuanya itu. Jadi di sini kita bisa ngerti bahwa good and evil, kebaikan dan kejahatan, kedamaian dan kejahatan, terang dan gelap, itu semua diciptakan oleh Hashem untuk kita semua. Nah, pola pikirnya jangan berkata bahwa, wah, kalau gitu Hashem jahat dong. Ya, nggak seperti itu. Gini, jangan pernah, sekali lagi, selalu saya tekankan di grup, dimanapun dalam perbincangan di grup, jangan pernah menggunakan pola berpikir dan konsep manusia kepada Hashem. Contohnya yang pertama, jangan pernah menggunakan konsep manusia kepada Hashem dalam arti bahwa kalau manusia itu punya panca indera, maka Hashem punya panca indera juga. Kalau kalau manusia punya mulut, maka Hashem juga punya mulut. Nggak seperti itu, gitu loh. Betul bahwa Hashem berfirman dan bisa didengar oleh Musa, tapi apakah Hashem punya mulut? Tidak. Lalu bagaimana dia berbicara? Ya nggak tahu, entah. Tapi yang jelas dia bisa bisa menyuarakan dirinya, bisa sampai terdengar kepada Musa. Ya. Jadi jangan seperti itu. Jadi ketika Hashem berbicara itu bukan berarti Hashem punya mulut, gitu loh. Ketika Hashem duduk di tahta itu bukan berarti Hashem itu seperti seorang manusia, enggak. Itu hanya alegori, perumpamaan bahwa biar kita itu mengerti, oh Hashem itu
seperti raja yang bertahta, dan Hashem itu bisa berkomunikasi dengan manusia, kira-kiranya begitu. Ya, sama dengan ini juga. Ketika dikatakan bahwa Hashem menciptakan terang dan menciptakan kegelapan, itu bukan berarti Hashem itu juga ada di dalam situ, ada di dalam salah satu daripada terang atau gelap tersebut. Tidak, sama sekali tidak. Rabbi Tovia Singer berkali-kali menjelaskan bahwa Hashem itu Sokhein Ad. Salah satu sifat daripada Hashem itu Sokhein Ad. Artinya apa? Dia bertahta di atas semuanya. Di atas alam semesta, di atas waktu, di atas segala macam jagat raya ini. Artinya apa? Dia di luar segala sesuatu. Kalau di dunia ini ada terang, ada gelap, buat Hashem itu di luar. Artinya apa? Dia di luar ini semua. Jadi terang dan gelap itu buat manusia, buat kita. Damai dan kejahatan, good and evil, itu juga buat manusia. Dalam pengertian manusia, jahat dan baiknya itu adalah dalam pengertian manusia. Tapi tidak buat Hashem. Karena Hashem itu ciptakan itu semua, dia akan kerjakan, dia akan sulam, baik itu terang, gelap, damai, kejahatan, apapun itu, kekurangan, kesempurnaan, Hashem akan sulam itu, akan kerjakan itu semua di dunia ini untuk mencapai tujuannya. That's it. Selesai. Nah, jadi pola pikirnya demikian ya. Jadi jangan terbalik-balik, jangan jangan rancu, jangan pusing bahwa wah kalau gitu Hashem nggak bener dong, apa segala macam salah. Jangan pakai pemikiran manusia. Oke, lanjut. Nah, ini terkait dengan kalau kita lihat ada logo seperti ini, ada good, ada evil, segala macam, itu kan ingat terkait dengan yang 2 minggu lalu ya, waktu saya jelaskan mengenai Esau dan Yakub. Dan sebetulnya esensinya itu sampai dengan saat ini tuh ya seperti ini gitu loh. Ada good, ada evil, dan ini kita harus bisa memilih yang perlu dipilih. Kira-kiranya seperti itu. Oke? Nah, jadi kembali kepada tadi, tujuan Hashem dalam menciptakan alam semesta ini adalah untuk memberikan kebaikan yang dimilikinya kepada ciptaan. Tadi kita udah bahaskan. Yang kedua, dalam hikmatnya dia memutuskan bahwa kebaikan yang sempurna adalah kebaikan yang didapat sebagai hasil dari pekerjaan atau usaha, bukan diberikan itu saja. Hashem memutuskan bahwa alam semesta yang dia ciptakan ini memiliki 2 elemen, yaitu kesempurnaan dan kekurangan. Tugas manusia adalah memilih dan mengusahakan kesempurnaan dan menghindari hal-hal yang menjauhkan dari kesempurnaan. Dan ini semua itu disebut tugas manusia ini adalah sebagai tikun. Kalau kita pernah dengar istilah tikun, ini bahasa Ibrani ya. Artinya apa sih? Yaitu tadi, memilih dan mengusahakan kesempurnaan. Jadi kita itu harus terus mengusahakan kesempurnaan. Nanti saya akan jelaskan lebih detail mengenai konsep tikun. Apa sih tikun itu? Ini sangat menarik. Ya, jadi sampai di sini kita bisa paham apa sih tujuan alam semesta, bagaimana itu berlaku, dan bagaimana itu bekerja. Jadi gini, artinya apa? Bagi kita itu manusia itu di sini diciptakan di dunia ini untuk apa? Untuk bekerja, untuk do something gitu loh. Sehingga bisa mencapai atau mendapat kebaikan yang disiapkan oleh Hashem. Ya, itu aja. Kita itu tugasnya cuma itu kok, mudah. Tapi rewardnya itu besar sekali. Nanti saya akan jelaskan rewardnya besar sekali. Oke? Nah, sekarang kita bahas lebih lagi. Saya harapkan bisa paham, bisa mengikuti step by step. Sekarang saya akan bahas masuk ke dalam konsep yang namanya tikun. Ya, konsep yang namanya tikun. Tikun itu sebetulnya artinya apa sih? Ya bahasa Ibraninya hurufnya seperti ini, taf, yud, kaf, baf, dan nun. Ya, tikun. Artinya apa? Itu adalah rectification. Arti secara harafiah, arti secara umumnya itu adalah rectification. Artinya memperbaiki. Nah, makanya ada yang sering kali mungkin kita suka dengar bahwa salah satu tugas manusia hidup dunia ini adalah tikun olam. Memperbaiki alam ini. Ya betul, karena tadi sesuai dengan yang yang dijelaskan oleh Ramchal tadi, yang saya jelaskan di awal, bahwa Hashem menciptakan itu memang ada yang harus diperbaiki.
Ada yang sudah beres, ada yang sudah diperbaiki. Nah, salah satu yang harus diperbaiki itu apa? Sifat kita. Salah satunya yang paling gampang, tikun pribadi. Ya, jadi sifat kita itu banyak yang harus diperbaiki, betul kan? Ya, nggak usah dibahas di sini, tapi masing-masing termasuk saya, siapapun manusia hidup memiliki sifat buruk yang harus ditaklukkan, yang harus dilawan. Nah, dan ada juga sifat yang sudah baik yang harus terus dipupuk, yang harus terus dikerjakan. Nah, itulah artinya tikun, ya. Jadi tikun itu adalah itu tadi, memperbaiki. Ya, rectification arti lainnya juga itu dapat dari akar kata rectify yang artinya to set right, untuk memperbaiki sesuatu, untuk menempatkan sesuatu itu di tempat yang benar. Itu makna lain daripada tikun, atau melakukan yang benar atau melakukan dengan benar sesuai dengan tujuan. Sehingga apa sih yang dimaksud dengan tikun ini? Itu agar manifestasi Hashem itu nyata di alam fisik ini. Ya. Ingat ada 10 sefirot itu ada level-levelnya kan. Nah, dunia kita ini itu adalah dunia yang paling jauh dari Hashem. Kalau ada Keter, ada Bina, Hokmah, segala macam, kalau mesti ingat itu sefirot yang gambarnya seperti diamond itu. Nah, itu kita ini, alam fisik kita ini adanya di Malhut, paling bawah. Itu paling jauh dari Hashem. Artinya apa? Paling fisikal. Artinya apa? Ya, secara alamiah, karena paling jauh dari Hashem, maka dalam tanda petik dikatakan bahwa Hashem itu boleh dikatakan tersembunyi. Nah, ini ada satu lagi pengajaran dari Talmud dan dari pengajaran para rabi yang berkata bahwa kenapa Hashem itu harus berhenti di hari ke-7, berhenti dari penciptaan di hari ke-7. Karena jika Hashem terus mencipta dan tidak berhenti di hari ke-7, maka manusia tidak akan pernah bisa menemukan Hashem. Kenapa? Karena saking jauhnya dan saking tersembunyinya, saking sangat fisiknya alam ini, sehingga manusia itu tidak akan pernah bisa mencapai ketemu kembali dengan Hashem. Itu salah satu efeknya kalau Hashem tidak berhenti di hari ke-7. Demikian pengajarannya berkata. Nah, artinya apa? Artinya manusia itu ditempatkan di bumi ini, di ciptaan fisik ini, di dalam dunia Sefirot itu disebut di alam Malhut. Itu di alam yang fisik ini kita itu punya tugas melakukan sesuatu dengan benar, melakukan sesuatu agar benar sesuai tujuan, sehingga manifestasi Hashem itu nyata di alam fisik ini. Hashem yang adalah secara esensinya itu berbeda dengan esensi alam Malhut, alam fisik ini, dia bisa nyata di alam fisik ini. Dia bisa dinyatakan, bisa dirasakan oleh keseluruhan bumi dan alam semesta ini. Nah, itu tugas manusia. Nah, itu adalah tikun gitu loh. Nah, tikun itu caranya apa? Itu didapatkan dengan melakukan sesuatu gitu. Nah, inilah yang disebut dengan kebaikan yang sempurna itu. Artinya apa? Dekat dengan Hashem. Di alam fisik yang jauh seperti ini, di kita ini, di dunia ini, kita bisa menikmati manifestasi Hashem dengan nyata. Itulah kebaikan yang terbaik. Itulah kebaikan yang sempurna yang dimaksudkan oleh Hashem. Dan itu tidak akan pernah bisa didapatkan seperti gratis gitu loh. Dan itu tidak bisa didapatkan cuma-cuma. Enggak, tapi kita harus kerja, kita harus do something, tikun, perbaiki. Apa yang belum benar kita perbaiki. Ya. Paham ya sampai dengan saat ini? Mudah-mudahan bisa dimengerti. Nah, lanjut. Perjalanan tikun. Oke. Bukti bahwa sebetulnya memang manusia itu diciptakan untuk bekerja, itu ada di sini, di Bereshit 3 ayat 16 sampai 17. Ini perjalanan pertama sekali daripada tikun, daripada proses alam semesta ini. Saya terjemahkan langsung, kita biar cepat. Di dalam Bereshit 3 ayat 16 dan 17,
Dan Hashem Elohim memerintahkan manusia. Nah itu, lihat ya. Katanya, dari semua pohon yang ada di taman, kamu boleh makan dengan bebas. Tapi dari pohon pengetahuan baik dan jahat, janganlah kamu memakan. Karena di hari kamu memakannya, kamu pasti mati. Ya, ini kita lihat. Coba silakan diingat-ingat lagi di dalam Bereshit, penjelasan Torah, di mana ketika Adam dan Hawa itu masih ada di Taman Eden. Mereka nggak punya perintah yang lain, mereka cuma punya nikmati aja, silahkan. Dan Hashem pun juga sangat dekat dengan mereka, dan digabungkan lagi dengan penjelasan dari Bu Eli yang berkata bahwa manusia saat itu benar-benar beda dengan seperti manusia saat ini, karena bahkan tubuhnya itu bercahaya, memakai jubah terang seperti itu. Ya, nah. Tapi mereka juga harus melakukan tikun. Artinya apa? Mereka harus bekerja. Kerjanya apa? Yaitu tadi. Jangan kamu makan dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Perintahnya cuma itu kok, satu. Nggak ada yang lain. Ya. Dan di sini saya selip sekali lagi dengan pengajaran para rabi bahwa dikatakan seandainya, ini seandainya, jika Adam dan Hawa itu bisa taat terhadap satu perintah itu, maka langsung masuk ke hari Syabat. Dan tidak akan ada dunia seperti sekarang ini. Artinya nggak ada yang dunia yang umurnya sampai 6.000 tahun seperti ini. Tetapi justru langsung masuk ke dalam Syabat besar, langsung masuk Syabat. Karena betul kan dikatakan di dalam kitab Kejadian langsung bahwa hari ke-6 dan hari ke-7 Hashem berhenti dan melakukan Syabat. Nah, manusia ini Adam dan Hawa, mereka jatuh itu di hari ke-6. Menjelang Syabat, udah mulai menjelang Syabat itu mereka jatuh. Mereka justru melanggar perintah ini tadi, perintah yang dinyatakan oleh Hashem bahwa jangan kamu makan. Oke? Kesempatan pertama tikun, kesempatan pertama untuk bekerja mentaati perintah Hashem, tetapi gagal dilakukan oleh Adam dan Hawa. Oke, tapi apakah berhenti sampai demikian? Tapi apakah berhenti sampai di situ? Ternyata tidak. Ya. Jadi, apa yang terjadi? Setelah Adam dan Hawa makan, Adam dan Hawa diminta keluar, diusir keluar dari taman Eden, dan dia terus melakukan kehidupannya, dan sebetulnya itu berisi dengan rentetan tikun demi tikun. Ya, mulai dari Adam dan Hawa keluar itu adalah rentetan tikun demi tikun. Nah, ini akan saya gambarkan di sini, ya. Jadi ketika tadi ingat ya, di dalam Taman Eden itu Hashem memberikan satu perintah aja. Manusia nggak boleh makan dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, tapi begitu keluar dari Taman Eden, tikun itu tetap ada. Nah, tapi ditambahkan perintahnya. Kenapa? Karena evil sudah menjadi bagian dari diri manusia. Ya, good and evil itu tadi sudah menjadi masuk dalam diri bagian dari manusia. Sehingga Hashem tambahkan agar bisa tetap melakukan tikun, ditambahkan perintahnya, atau bukan ditambahkan, diberikan perintah yang baru. Karena apa? Dunianya itu berbeda, alamnya itu berbeda antara Taman Eden dengan di luar Taman Eden itu berbeda. Contohnya bedanya apa? Pertama, manusia bisa mati, ya kan? Yang kedua, manusia harus berusaha, bekerja, ya kan? Kalau di Taman Eden tinggal makan aja, udah selesai, nggak perlu nanam padi segala macam. Tapi di luar Taman Eden harus bekerja. Ya, dikatakan bahwa engkau akan berpeluh untuk mendapatkan rotimu. Nah, ada lagi pengajaran yang berkata bahwa di dalam Taman Eden roti itu tumbuh. Nah, makanya berkatnya Hamotsei Lechem min haaretz. Jadi dikatakan ketika kita makan roti ya, walaupun kita buat, itu berkatnya itu dikatakan roti yang tumbuh dari bumi. Kenapa? Karena yaitu kita ingat sebetulnya di dalam Taman Eden roti itu tumbuh. Entah bagaimana caranya kita nggak ngerti deh. Karena alamnya berbeda. Nah, karena kehidupan di luar Eden itu berbeda, Hashem memberikan 6 hukum untuk ditaati Adam dan keturunannya. Ada 6 hukum. Tidak boleh membunuh, nah itu salah satunya tuh, ya kan? Tidak boleh mencuri, itu salah satunya. Tidak boleh melakukan seksual imoralitas seperti itu. Nanti kita akan bahas berikutnya. Tapi yang jelas 6 hukum pertama yang kita kenal di dalam 7 hukum Nuh itu sudah diberikan kepada Adam, dan
Adam mengajarkan kepada keturunannya. Oke, seperti itu. Nah, setelah air bah, kita tahu ya bahwa perjalanan kan sesuai dengan yang dikatakan di dalam kitab Taurat, dari generasi Adam terus sampai dengan generasi ke-10, generasi Nuh itu nggak pernah beres, malah bahkan makin hancur sampai dengan puncaknya adalah air bah. Nah, setelah air bah selesai, yang selalu saya katakan bahwa Hashem seperti menekan tombol reset terhadap dunia ini, lalu dunia ini seolah-olah dimulai ulang dengan sebuah keluarga, yaitu keluarga Nuh dan anak-anaknya. Setelah selesai keluar, mereka beranak pinak lagi. Hashem menambahkan satu hukum tambahan, yaitu larangan makan daging dari binatang yang masih bernyawa. Karena sebelumnya Adam dan Hawa sampai dengan sebelum air bah mereka nggak makan daging. Tapi setelah air bah mereka baru diizinkan makan daging. Maka dari itu Hashem tambahkan, kamu boleh makan daging, tapi jangan makan daging dari binatang yang masih bernyawa. Nggak boleh. Oke. Nah itu tadi. Nah ini adalah set atau perangkat-perangkat yang bisa dilakukan untuk tikun. Jadi artinya tetap sebetulnya ketika di Taman Eden diberikan satu perintah, selesai kita taat, sebetulnya Adam dan Hawa saat itu taat, itu bisa langsung masuk Syabat. Langsung. Tapi ternyata gagal. Nah, maka dari itu seperti harus muter lagi gitu loh. Jadi seperti harus diulang, muter lagi dan lebih lama. Kalau bahasa Inggrisnya itu saya suka itu detour. Jadi kita itu muter. Nah, tapi tetap setelah keluar dari Taman Eden itu diberikan terus kesempatan untuk tikun. Yaitu dengan apa? Dengan mentaati perintah. Dengan tetap konsepnya sama. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Maka dari itu saya katakan bahwa itu semua kesinambungan. Bisa ditarik sampai dengan Bereshit. Bisa ditarik sampai dengan Kejadian. Selalu sama. Diberikan perintah, taati, maka kamu akan terima reward yang besar, reward yang dahsyat. Gagal, nggak apa-apa, berikan perintah lagi. Karena beda alam, maka perintahnya beda. Nih, kita berikan lagi. Gagal lagi, oke, terus berikan lagi perintahnya. Artinya tetap perintah demi perintah, perintah demi perintah, dan itu akan sampai dengan saat ini. Tidak akan pernah berubah, ya. Jadi kalau ada yang berkata bahwa wah udah nggak butuh lagi melakukan perintah ini dan itu udah itu enggak seperti itu. Karena emang semuanya itu berkesinambungan sampai selesai. Sampai kita nanti masuk Syabat besar bersama dengan Hashem di olam haba. Oke? Ini Nuh. Nah, jadi boleh dikatakan bahwa Nuh dan seluruh keturunannya sampai dengan hari ini, detik ini kita bicara, itu tetap terikat kepada 7 perintah, 7 hukum Nuh. 6 yang sudah diberitakan atau diperintahkan kepada Adam, terus diajarkan turun-temurun sampai kepada Nuh, dan karena terkait dengan diizinkannya manusia makan binatang, daging binatang setelah air bah, maka diberikan satu tambahan perintah, yaitu jangan makan dari daging yang masih bernyawa. Nah, itu tetap berlaku sampai dengan saat ini dan tetap berlaku. Tidak pernah berubah, tidak pernah ada. Dan nanti kita akan coba lihat juga beberapa hal yang berupa perjalanannya mengenai seluruh hukum Nuh ini, ya. Nah, jadi kalau disimpulkan dari yang tadi saya jelaskan, mulai dari Adam terus sampai dengan saat ini, itu kira-kira seperti ini. Ini perjalanan manusia dalam melakukan tikun, ya. Mulai dari Adam dan Hawa diberikan tikun yang satu perintah itu tadi, ya kan, proses untuk dia melakukan gagal. Lalu dia keluar dari Taman Eden, diberikan 6 perintah, terus diajarkan turun-temurun, tapi ternyata juga umat manusia saat itu yang sudah beranak pinak juga gagal. Oke, gagal. Lalu Hashem harus sampai meriset dunia ini dengan air bah. Oke, lalu diberikan satu perintah tambahan, maka menjadi 7, dan itulah yang kita kenal dengan 7 hukum Nuh. Oke, terus sampai dengan ini generasi Menara Babel. Nah, jadi 7 hukum Nuh itu terus berlaku. Jadi dari Adam setelah dia keluar dari Taman Eden, ya, sampai dengan Nuh itu dia berlaku 6 hukum. Nah, dari dari air bah sampai dengan selanjutnya sampai dengan saat ini itu berlaku 7 hukum Nuh. Oke. Nah, ini kesempatan tikun juga sebetulnya ketika
ketika di Menara Babel. Nah, artinya apa? Kita tahu, saya nggak perlu bahas, dan ini sudah dibahas secara detail di dalam Parashat Lech Lecha ketika kita membahas Abraham Avinu. Nah, Menara Babel ini juga kesempatan tikun sebetulnya sama. Jadi istilahnya ketika manusia berkumpul menjadi satu, mereka itu harus diberikan pilihan. Jadi ketika Nimrod berkuasa saat itu makanya di dalam Torah itu ditempatkan Babel dan Abraham. Jadi kita bisa baca di dalam Kejadian itu, habis cerita mengenai Babel, langsung cerita mengenai Abraham. Langsung pindah si Torah itu kepada Abraham. Nah, itu sebetulnya Torah itu sedang memberikan petunjuk kepada kita bahwa antara Babel dan Abraham ini ada sesuatu karena disebelahkan, gitu kan. Artinya apa sih? Nah, Abraham itu kan hidup sebelum Menara Babel terjadi, ya kan. Jadi dia itu hidup ketika si Nimrod itu berkuasa. Nah, di situ sebetulnya umat manusia itu sudah mulai kacau lagi, sudah mulai ngaco lagi, dan ditandai dengan Nimrod yang ingin disembah sebagai Tuhan. Nah, tetapi Abraham saat itu dia berkata bahwa dia bisa dengan hikmatnya menemukan bahwa nggak mungkin ini manusia menjadi Tuhan, atau nggak mungkin ini ada berhala-berhala berbentuk patung, batu, atau apapun sebangsanya. Karena dunia ini terlalu kompleks kalau hanya kita atributkan kepada sebuah patung gitu loh. Itu Abraham. Jadi nggak mungkin patung ini ngatur seluruh alam semesta. Pasti ada satu pribadi yang super genius, ada satu pribadi yang super luar biasa, maha kuasa yang mengatur ini semua. Itu yang Abraham lakukan. Nah, sebetulnya ini Nimrod juga tahu, dan Abraham ini nggak diem, dan bahkan ketika itu dikatakan bahwa satu kerajaan itu tahu apa yang dilakukan oleh Abraham. Nah, itu seperti persimpangan jalan umat manusia. Jadi apakah si manusia ini, seluruh penduduk Babel saat itu, akan ngikut Nimrod untuk menyembah berhala, atau ikut Abraham dengan idenya yang berkata bahwa hanya ada satu Tuhan yang tidak kelihatan, yang bukan manusia, yang berbeda sama sekali dengan ciptaan, dialah yang mengatur semua. Itu di persimpangan jalan seperti itu. Ya. Nah, tetapi kita tahu bahwa manusia lebih memilih kepada Nimrod. Artinya apa? Manusia lebih memilih kepada penyembahan berhala. Dan alih-alih daripada itu semua, Abraham dimasukkan ke dalam dapur perapian, ya kan, dijebloskan ke dalam perapian yang bernyala-nyala, tetapi selamat tentunya. Nah, di situ sebetulnya dunia itu sedang diuji. Kamu mau milih yang mana nih? Kamu masih bisa memikul tanggung jawab tikun ini atau tidak? Atau aku harus pilih orang lain? Nah, ternyata di situ ditemukan bahwa umat manusia, keseluruhan umat manusia itu tidak bisa diberikan beban, diberikan tanggung jawab tikun. Buktinya apa? Dia lebih tetap memilih kepada penyembahan berhala. Sudah berkali-kali mengalami, masih ada Nuhnya hidup, masih ada Syemnya hidup saat itu, tetap aja masih milih untuk menyimpang. Sudah ada Abraham di situ, diberikan Abraham yang dengan berani memperkenalkan konsep monoteistik, bahwa hanya ada satu Tuhan yang benar, yang di luar daripada alam semesta ini, tapi mereka tetap menolak. Nah, disitulah titik titik perpisahannya atau titik penentuannya. Dikatakan bahwa tugas melakukan tikun itu tidak bisa lagi dibebankan kepada semua manusia. Ini lihat, saya tulis di sini bahwa semenjak Adam dan Hawa sampai dengan Menara Babel, tikun itu adalah tugas semua manusia. Rectification daripada diri pribadi dan rectification terhadap alam semesta ini, itu adalah tugas seluruh manusia sampai dengan Menara Babel. Tapi ketika peristiwa Menara Babel terjadi, yaitu Abraham, spesifikalinya itu Abraham dimasukkan ke dalam perapian, itu manusia sudah memilih bahwa ya sudah, kita udah nggak mau lagi melakukan tikun. Artinya seperti itu. Nah, maka dari itu Hasyim berkata bahwa oke, kalau begitu tugas tikun ini, rectification daripada seluruh alam semesta ini, itu akan dibebankan kepada Abraham dan keturunannya nanti. Nah, ini yang perlu kita pahami di sini. Untuk itulah kenapa Abraham diberikan janji, bahwa dikatakan bahwa di dalam Bereshit 22 ayat 18, apa janjinya di sini?
Itu dikatakan bahwa olehmu seluruh bangsa akan mendapatkan berkat. Berkat apa? Ya berkat tikun. Jadi apa namanya? Beban daripada tikun itu dibebankan kepada satu orang, yaitu Abraham, dan saat ini beban itu dibawa oleh satu bangsa yang namanya Israel. Karena kita lihat di situ tadi bahwa apa namanya, di dalam kitab Bereshit ini yang saya tulis berurut, ini 22 ayat 18 itu adalah bahwa seluruh bangsa-bangsa akan mendapatkan berkat oleh keturunanmu, diucapkan kepada Abraham. Ucapan yang sama di dalam Bereshit 26 ayat yang keempat itu diucapkan kepada Yitzhak. Artinya apa? Diulangi dan ditegaskan lagi bahwa Yitzhak juga memiliki tugas dan berkat yang sama. Dan yang terakhir 28 ayat 14 itu diucapkan lagi oleh Hashem kepada Yakov. Tepat ketika Yakov setelah mendapatkan mimpi anak tangga yang dari bumi nyambung ke surga di situ. Oke, nah artinya apa? Ya artinya itu tadi, sudah diberikan pilihan, umat manusia tidak mau melakukan tikun, dan akhirnya tugas dan tanggung jawab tikun itu diberikan kepada Abraham dan keturunannya, kepada Yitzhak, terus kepada Yakov, dan sampai kepada Israel saat ini. Nah, maka dari itu, sampailah kepada peristiwa Sinai. Disitulah diformalkan. Disitulah diformalkan Torah itu, diberikan kepada Israel, diberikan kepada bangsa Israel di hadapan seluruh umat Israel yang jumlahnya jutaan itu. Nah, perhatikan di sini. Dari mulai Adam sampai sebelum kepada Sinai, itu boleh dikatakan perintah Tuhan itu disampaikan kepada pribadi. Artinya apa? Ketika disampaikan kepada Adam, itu kan Hashem hanya ngomong kepada Adam. Bukan revelation atau bukan pewahyuan massal. Seperti itu. Jadi boleh dikatakan hanya kepada Adam. Dan Adam yang mengajarkan memang. Nah, terus juga sama ketika perintah ketujuh ditambahkan kepada Nuh, itu juga Hashem ngomong kepada Nuh saja kan. Bukan sebuah revelation massal, bukan sebuah pewahyuan massal. Nah, artinya apa? Artinya dari mulai titik pertama sampai dengan sebelum Sinai ini, itu ada kemungkinan orang-orang itu juga bisa berkata bahwa, oi, aku juga menerima hal yang sama nih dari Tuhan. Aku juga menerima pewahyuan yang dari Tuhan juga. Tapi ngomongnya beda loh. Artinya bisa seperti itu. Jadi bisa ada nabi-nabi lain dalam tanda petik ya, yang klaim bahwa dia juga menerima personal revelation. Itu dimungkinkan. Nah, makanya bisa terjadi kesesatan dan ngawur sampai dengan seperti ini, ya kan? Nah, tetapi setelah Torah, semua itu menjadi tidak mungkin. Artinya apa? Karena tidak pernah ada lagi pewahyuan massal seperti yang diberikan kepada Israel. Nggak pernah ada lagi. Ya kan? Karena harus tandingannya seperti itu kan. Apple to apple, jadi mida keneged mida. Kalau misalkan ini pewahyuan massal, kalau memang Hashem berkata bahwa, kalau memang ada yang klaim bahwa, oh iya, aku juga dengar dari Tuhan nih, sama nih, pewahyuannya juga harus massal. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah pernah ada pewahyuan massal selain daripada peristiwa Sinai yang pernah terjadi? Jawabannya kan nggak ada. Jadi, boleh dikatakan, selain daripada formalisasi bahwa Israel adalah yang menggendong tanggung jawab tikun terhadap alam semesta ini, di sini juga di peristiwa Sinai itu juga itu menjadi sebuah kayak kristalisasi, sebuah materai terakhir bahwa ini udah final, tidak mungkin ada lagi yang bisa mengganggu-gugat. Kira-kira begitu. Nah, maka dari itu kita lanjutkan di sini. Maka dari itu tadi saya jelaskan dari mulai Adam yang diberikan perintah sampai kepada Nuh, sampai kepada Abraham dan para patriark, bentuknya itu lisan, pewahyuan pribadi. Pewahyuan personal yang diajarkan secara turun-temurun. Nah, Sinai adalah puncak formulasi Torah bagi Israel dan bangsa-bangsa. Oke? Sifatnya final, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi lagi bagi Israel maupun bagi bangsa-bangsa. Nah, jadi di sini kita perlu pahami bahwa kalau ada yang ngomong bahwa, oh ini udah ada yang baru nih, atau enggak begitu tuh perintah Tuhan, aku dapatnya lain lagi, itu udah nggak mungkin. Kenapa? Ya karena itu tadi, ini sudah
merupakan pewahyuan massal. Tidak pernah ada lagi yang terjadi seperti ini. Diwahyukan di hadapan jutaan pasang mata, bukan lagi pewahyuan pribadi. Sehingga tidak ada yang bisa menyangkal dengan mengatakan bahwa saya juga nabi loh, saya juga dapat. Tapi yang saya dapat bukan seperti itu, nggak mungkin. Kenapa? Karena pasti mereka klaimnya adalah personal, selalu personal. Saya dapatkan di sini, saya dapatkan ketika saya sedang bertapa, saya dapatkan ketika saya sedang menyiksa diri, menyangkal diri sendiri, pasti sendiri gitu. Tidak pernah ada pewahyuan massal. Nah, maka dari itu inilah bukti bahwa Torah yang dipercayakan kepada Israel itu adalah benar-benar dari Tuhan, final sifatnya dan tidak bisa diganggu gugat, bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi. Oke? Oke. Nah, sekarang kita bergerak nih. Lanjut. Udah jam berapa sekarang? Saya lihat jam dulu. Wow, udah hampir jam 9. Gak apa-apa, kita lanjut sebentar lagi ya. Tadi kita udah bahas bagaimana konsep berpikir secara sistematis, karena kita harus runut dari awalnya, dan kita lihat bahwa itu sebetulnya semua berkesinambungan. Semua itu adalah tugas, melakukan sesuatu yang disebut tikun, menyempurnakan sesuatu melalui melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh Hashem. Semua itu terus diberitakan dan dilakukan sampai dengan terakhir kepada Sinai. Nah, 7 hukum Nuh ini, apa sih dasar pemenuhannya oleh bangsa-bangsa di luar Israel? Kita akan masuk lanjut kepada detailnya di sini. Jadi, kenapa kok 7 hukum Nuh ini harus dipenuhi oleh Israel? Selain dari kita belajar tadi ya, bahwa sebetulnya itu bahkan 7 hukum Nuh ini itu lebih awal ada dari perintah yang khusus diberikan kepada Israel. Contohnya apa? Perintah untuk melakukan terkait dengan bait suci. Itu kan baru ada ketika di Sinai kan, sebelumnya nggak ada. Tetapi 7 hukum Nuh itu bisa di-trace back terus sampai kepada Adam. Itu diperintahkan kepada Adam. Nah, ini adalah menurut dasar lain lagi yang mau saya sampaikan. Kenapa kok bangsa-bangsa itu harus melakukan Torah? Apa pengajaran Yahudinya, apa pengajaran Torahnya dari para rabi terkait dengan hal ini? Saya ambilkan satu, ini berdasarkan buku Divine Code, buku panduan bagi Noahide yang sedang dalam proses penerjemahan. Harap bersabar karena waktunya ini. Nah, ini diambil bahwa menurut Rambam di dalam bukunya, di dalam kitabnya yang disebut Mishneh Torah, di dalam traktat King and Wars pasal 8 ayat 11, Rambam mengatakan demikian. Siapapun di antara bangsa-bangsa non-Israel atau non-Yahudi yang menerima dengan seksama melaksanakan juga 7 perintah, maka mereka termasuk ke dalam kumpulan orang benar dari bangsa-bangsa dan memiliki bagian dalam olam haba. Wow. Ini yang ngomong Rambam loh, rabi besar, dan selalu menjadi rujukan, pengajaran-pengajarannya itu menjadi rujukan daripada Yudaisme modern, ortodoks modern saat ini gitu loh. Ya, Rambam berkata bahwa mereka bangsa-bangsa non-Yahudi, non-Israel, kalau mereka menerima dan dengan seksama melaksanakan 7 perintah, mereka masuk ke dalam kumpulan orang benar dari bangsa-bangsa dan memiliki bagian dalam olam haba. Artinya apa? Kita semua ini yang termasuk ke dalam golongan Noahide itu bisa memiliki bagian dalam olam haba. Dengan catatan, artinya apa? Dengan catatan, mereka menerima dan melakukannya karena mereka benar-benar percaya bahwa Yang Maha Kuduslah yang memerintahkan itu dalam Torah. Dan melalui Musa, guru kita mengetahui bahwa anak-anak Nuh sudah diberikan perintah untuk melaksanakan 7 perintah itu. Jadi, kita itu benar-benar dengan sadar percaya bahwa ini 7 hukum Nuh ini itu benar-benar diperintahkan oleh Yang Maha Kudus, yaitu oleh Hashem sendiri. Dan sudah ada dalam Torah. Dan kita juga melalui pengajaran Musa, kita tahu bahwa anak-anak Nuh itu sudah diberikan perintah dan mereka melaksanakan 7 perintah itu. Ya, hanya dengan kesadaran ini, kesadaran bahwa 7 hukum Nuh itu adalah perintah daripada Yang Maha Kudus dan ada diperintahkan dalam Torah, maka kita bisa mendapatkan olam haba. Tetapi
Jika mereka melakukan itu karena mereka percaya secara logika, maka mereka tidak termasuk dalam bagian orang benar, tetapi hanya sebagai orang bijak. Ya, artinya mereka juga nggak akan mendapatkan bagian di olam haba. Artinya apa sih demikian? Kalau ada orang yang berkata bahwa, oh iya, 7 hukum Nuh itu benar, nggak boleh membunuh kan, tidak boleh makan daging dari binatang yang masih hidup kan, tidak boleh mencuri kan, dan segala macamnya. Iya, itu benar. Dan itu betul secara logika, dan itu adalah benar, harus dinyatakan oleh manusia, dilakukan oleh manusia. Itu baik buat manusia. Selesai sampai seperti itu aja, maka orang itu tidak masuk ke dalam bagian kumpulan orang benar dari bangsa-bangsa, dan orang ini tidak akan mendapatkan bagian dalam olam haba. Kenapa? Karena dia hanya sebatas itu aja. Sebatas berkata bahwa iya, logikanya itu masuk. Itu yang dibutuhkan oleh manusia. Tetapi untuk bisa mendapatkan olam haba, orang ini harus berkata bahwa yes, betul, dan ini juga diperintahkan oleh Tuhan sendiri. Ada di dalam Torah, dan sudah diperintahkan kepada Adam sampai kepada Nuh, dan seluruh anak-anak Nuh juga melakukan perintah tersebut. Nah, jika orang ini bisa sampai kepada level itu, sampai berkata bahwa ini adalah perintah Tuhan, yang diperintahkan Tuhan di dalam Torah, maka orang ini masuk ke dalam kategori orang benar dan bisa mendapatkan bagian di olam haba. Kira-kiranya begitu. Ya. Lanjut, selanjutnya. Masih di dalam Mishneh Torah yang sama, masuk ke dalam ayat selanjutnya, yaitu di pasal 9 ayat yang ke-1, dikatakan oleh Rambam di sini, diajarkan Adam, sang manusia pertama itu, diberikan 6 perintah. Nah, di sini Rambam menjelaskan dan mengkonfirmasikan bahwa betul bahwa 6 perintah yang pertama dari 7 hukum itu sudah diberikan kepada Adam. Nuh menerima tambahan 1 perintah. Dan melalui Musa, guru kita, keseluruhan Torah itu lengkap. Artinya apa? Buat Yahudi, buat Israel, dan buat non-Israel. Ada 3 dimensi baru yang Hashem berikan di Sinai melalui Musa. Yang pertama, itu adalah detail dari 7 perintah untuk non-Israel yang belum dinyatakan di era sebelum Sinai. Oh, artinya ada detail-detail perintah bagi non-Israel, bagi non-Yahudi yang belum dinyatakan sebelum era Sinai. Nah, nanti kita justru akan belajar detail apa sih bagian daripada 7 perintah itu bagi kita nanti di session berikutnya ketika kita membahas sila demi sila daripada ke-7 hukum ini. Oke? Yang kedua dimensinya adalah keabsolutan dan kekekalan perintah Torah. Tadi, karena udah pewahyuan massal, maka tidak ada mungkin lagi pewahyuan massal berikutnya. Yang ketiga, tidak mungkin menambah atau mengurangi Torah, baik bagi Israel dan bagiannya non-Israel. Karena Torah itu sudah absolut dan sudah sifatnya final dan sifatnya sudah kekal. Oke? Nah, di sini jadi dasarnya. Oke? Ini saya cukupkan sampai di sini dulu pengajarannya. Nanti kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Saya harapkan bisa dimengerti, dipahami perjalanannya mulai dari awal sampai dengan saat ini, sehingga kita bisa memiliki dasar yang teguh ketika kita mau melakukan 7 hukum Nuh gitu loh. Jadi tidak ragu lagi apakah benar nggak sih ini benar atau tidak gitu loh. Minggu depan kita akan masuk ke dalam pengajaran dasar Bani Nuh. Kita akan mulai membahas kesadaran akan Tuhan. Ini konsep iman dasar ya. Ini kita belum masuk kepada sila-silanya. Hukum pertama, hukum kedua, hukum ketiga, bukan. Ini baru dasarnya dulu, masih dasarnya. Mulai dari kesadaran akan Tuhan, lalu para penyimpang dan nabi palsu itu seperti apa, larangan pembentukan agama atau kepercayaan baru nggak boleh loh. Tetap, ini ada di dalam Torah. Ini tetap bagian daripada Torah gitu, nggak boleh bikin ke agama atau kepercayaan baru. Hukuman fisik di dunia ini dan hukuman ilahi, kalau kita melanggar apa yang akan kita terima, itu nanti kita akan belajar. Lalu bagaimana belajar Torah bagi non-Israel, bagian mana yang boleh dipelajari dan bagian mana yang tidak boleh dipelajari, karena ada loh yang tidak boleh dipelajari selain daripada orang Yahudi. Jadi makanya di dalam grup itu saya ada pertanyaan-pertanyaan tertentu, saya jawab seadanya, karena sebetulnya itu bukan bagian dari non Yahudi. Gampangnya begini, untuk perintah-perintah yang hanya khusus buat orang Yahudi, ya kita nggak usah belajar, gitu aja lah simpelnya.
Oke, lalu bagaimana melayani Tuhan, menyembah Tuhan dengan doa dan ucapan berkat? Apakah Noahide juga harus memberikan korban persembahan? Lalu bagaimana kewajiban terhadap tindakan moral, dan juga terakhir mengenai pertobatan. Nah, ini kita akan bahas minggu depan. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Saya buka sesi tanya jawab. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Cukup bingung atau cukup jelas? Saya harapkan mudah-mudahan cukup jelas. Silakan, ada yang mau ditanyakan dari penjelasan tadi? Bagaimana Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian? Forum tanya jawab sudah dibuka, silakan diketik pertanyaannya. Bu Flora menjawab dengan cukup jelas. Oke, Todah, Bu Flora. Yang lain bagaimana? Ada yang perlu ditanyakan, diklarifikasikan? Silakan. Cukup jelas juga dari Pak Man, Bapak Man Nainggolan. Oke. Yang lain gimana? Jika juga sudah cukup jelas semua, bisa coba tolong ketik cukup jelas. Oh, ada yang tanya, Pak Zulkifli. Mau tanya, yang dimaksud waktu Adam disuruh keluar itu maksudnya keluar dari surga atau apa? Oh, ya itu maksudnya ketika Adam disuruh keluar itu adalah ketika setelah dia melanggar, yaitu melanggar makan buah pengetahuan baik dan jahat. Itu keluar bukan dari surga, ingat ya, bukan dari surga, tapi dari Taman Eden. Ya, ingat Adam ketika dia diciptakan sebagai manusia pertama, dia itu manusia fisik loh, bukan makhluk ilahi, bukan. Manusia itu manusia unik, manusia itu ciptaan unik, satu-satunya ciptaan yang memiliki unsur ilahi. Betul, kita punya unsur ilahi, Adam juga saat itu punya, yaitu namanya neshama, dan punya unsur fisik, yaitu tubuh jasmani. Nah, saat itu Adam dan Hawa itu ditempatkan di Taman Eden. Kenapa? Karena itu sebuah ya sebetulnya para rabi juga mengajarkan, mereka juga percaya bahwa Taman Eden itu sebetulnya di dunia fisik ini, cuman dimensinya itu berbeda gitu loh. Dimensinya itu berbeda. Kita juga nggak bisa pahami ya, karena bener-bener beda sekali lah gitu loh. Nah, jadi ketika diusir keluar, itu bukan diusir dari surga, tapi diusir dari Taman Eden. Jadi boleh dikatakan diusir dari sebuah taman yang indah lah, kira-kira begitu, diusir keluar ke dunia yang seperti kita hidupi sekarang ini, ya kita harus kerja, yang harus bercocok tanam agar bisa makan, seperti itu kira-kiranya Pak Zul. Satu perintah tambahan buat Nuh, perintah apa? Oh, itu tadi sudah dijelaskan Pak, yaitu tidak boleh makan daging dari binatang yang masih hidup. Itu. Ya, jadi 6 perintah sebelumnya itu sudah diberikan kepada Adam. Satu perintah tambahan, yaitu tidak boleh makan daging dari hewan yang masih hidup. Itu diberikan kepada Nuh. Kenapa diberikan? Karena terkait setelah air bah, anak-anak keturunan Nuh sampai dengan kita saat ini diperbolehkan makan daging. Makan dari daging binatang, kira-kira ya, seperti itu Pak Yo. Ada lagi? Silakan. Kayaknya nggak ada gangguan suara ya, cukup baik suara saya, nggak putus-putus seperti 2 minggu lalu. Baru Kasyem, karena sudah ganti provider. Internet koneksinya udah saya ganti. Oke, Todah Pak Zulkifli. Oke, yang lain bagaimana? Apakah masih ada pertanyaan lagi? Cukup, Pak Yong. Oke, baru Kasyem. Yang lain, apakah ini, Bu Melinda, apakah semua manusia di dunia ini berasal dari Adam dan Hawa? Oh iya, pasti, ya kan? Semua manusia itu berasal dari Adam dan Hawa. Nah, tapi ingat, ada peristiwa air bah, ya kan? Jadi sebetulnya
Kalau mau dirunut yang lebih dekat dengan kita itu adalah Nuh, makanya disebut kita itu Bani Nuh. Oke, karena apa namanya? Karena ya Nuh juga kan sebetulnya keturunan si Adam juga kan. Dia adalah keturunan ke-10. Kita bisa baca di dalam Alkitab, di dalam kitab suci. Bapaknya Nuh siapa, bapaknya lagi siapa sampai kepada Adam. Oke. Jadi boleh dikatakan manusia itu berasal dari Adam dan Hawa. Iya. Nah, saya jelaskan lagi di sini. Saya juga sudah pernah jelaskan di di grup bahwasannya seperti ini. Adam Harishon, Adam manusia pertama, itu neshamanya itu adalah neshama daripada seluruh neshama yang ada di dunia ini. Unik ya? Ya itulah faktanya seperti itu. Jadi dulu itu neshama manusia itu berkumpul jadi satu di dalam satu tubuh yang namanya Adam. Lalu ketika Hawa diciptakan, neshamanya itu juga dibagi lagi, dicuil, dipotong, dimasukkan ke dalam Hawa. Terus beranak pinak, neshamanya mereka dicuil seperti itu. Nah, kenapa demikian? Karena Hashem juga sudah memutuskan bahwa proses tikun itu, proses memperbaiki itu akan lebih baik dilakukan oleh neshama yang kecil-kecil ini. Jadi masing-masing. Nah, sehingga itulah makanya kita itu datang ini ke dunia ini, kita itu untuk melakukan tikun terhadap salah satunya adalah sifat buruk kita yang kita punya gitu loh. Nah, jadi itu di situ. Jadi boleh dikatakan bahwa kita ini manusia, kita ini masing-masing daripada kita ini adalah neshama yang dulunya ada di Adam gitu loh. Terus seperti itu direinkarnasikan lagi, diberi kesempatan lagi untuk memperbaiki diri, diberikan lagi kesempatan untuk memperbaiki diri sampai berapa lama ya sampai selesai. Tapi biasanya sih nggak selama-lamanya gitu loh, seperti itu.